Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Bu Guru akan membahas tentang urutan atau langkah operasi bilangan cacah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai, semoga nanti semua materi yang ada di video ini bisa kita pahami dengan baik. Nah, sebelum Bu Guru masuk ke penjelasan, Bu Guru ingatkan pada saat melihat video yang harus diingat, video ini tidak boleh di skip atau dicepatkan untuk durasinya. Karena apa? Materinya sudah Bu Guru singkatkan, ini sesuai dengan penjelasannya Bu Guru di kelas. Jadi nanti pada saat kalian melihat video ini, kalian anggap bahwa kalian itu berada di kelas kalian, ya. Nah, terus Bu Guru ingatkan juga jangan lupa mencatat materi-materi yang dianggap penting, karena besok Bu Guru sudah masuk ke latihan soal, ya, ke latihan soal online di That Quiz. Terima kasih. Mari kita bersama-sama masuk ke materi urutan langkah operasi hitung bilangan bulat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengetahui langkah dan syarat pengerjaan operasi hitung bilangan cacah. Kemudian sebelum masuk ke materi, juga nanti Bu Guru mengulang lagi materi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang kalian tidak asing lagi, karena operasi-operasi ini kita sudah pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Apa kamu masih ingat operasi hitung itu apa saja? Ayo sebutkan satu persatu dulu operasi hitung yang kalian pelajari dari kelas 1 sampai kelas 5. Nah, masih ingat tentunya tadi Bu Guru sudah bilang kalau kita akan mengulangi materi penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan pembagian. Inilah yang dinamakan operasi hitung, ya. Matematika tidak lepas dari keempat tanda ini, dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Urutan atau langkah operasi hitung, atau ini juga disebut syarat dalam kita mengerjakan setiap soal matematika dalam bentuk matematika. Syarat yang pertama, di soal itu, apabila di soal itu hanya ada penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan ini kenapa Bu Guru jadikan satu? Karena dia itu kedudukannya sama kuat. Podo kuate, kalau lemah ya podo lemahe, kalau kecil ya podo kecile, kalau besar ya sama besarnya. Syaratnya kita kerjakan dari depan atau dari kiri. Jadi posisinya yang paling depan, kalau posisinya tambah ya tambah dulu yang dikerjakan, kalau posisinya kurang ya kurang dulu yang dikerjakan. Kemudian syarat yang kedua, jika di soal matematika hanya ada operasi perkalian dan pembagian, sama halnya penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian juga sama kuatnya. Jadi kerjakan dari depan. Ini syaratnya hanya ada kali dan bagi. Untuk syarat yang ketiga, apabila semua operasi hitung ada semua, dari tambah, kurang, kali, dan bagi, ya. Tambah, kurang, kali, dan bagi dalam satu soal ini ada semua atau tiga. Ada tambah, kurang, bagi, atau kurang, kali, bagi, nanti tergantung soalnya. Kalau keempat operasi hitung ini ada, kerjakan yang paling kuat, yaitu kali dan bagi. Jadi tambah, kurang, kali, bagi, yang paling kuat itu kali dan bagi. Karena kita sudah tahu yang dikerjakan dulu kali dan bagi, otomatis kita masuk ke syarat yang kedua. Kalau syarat yang kedua dalam soal di syarat nomor 3 sudah dikerjakan, masuk lagi ke syarat yang nomor 1 sesuai dengan bentuk soalnya. Nah, ini tanda apa ini? Ini adalah tanda kurung. Tanda kurung ini mengalahkan semua operasi yang ada dari tambah, kurang, kali, bagi. Jadi kalau ada tanda kurung, ya, ini kerjakan terlebih dahulu meskipun ada perkalian dan pembagian, penjumlahan, pengurangan, ya. Ini kerjakan yang paling awal sendiri kalau menjumpai soal matematika yang ada tanda kurungnya.
Kita bahas yang pertama. Jadi penjumlahan, pengurangan sama kuat kerjakan dari depan atau dari kiri. Contohnya Bu Guru kasih soal 10 ditambah 15 ditambah 10 dikurangi 7. 15 ditambah 10 dikurangi 7 ya. Sama kuat kerjakan dari kiri. Otomatis yang kita kerjakan ya dari kiri. Lihat tangan kiri kalian, dari kiri dari 15 ditambah 10. Ini yang kita kerjakan terlebih dahulu. Hasilnya 25. Nah, dikurangi 7, jangan lupa kita tulis lagi dikurangi 7. Jadi soal baru untuk 15 tambah 10 kurangi 7 adalah 25 dikurangi 7 dan hasilnya 18. Ini Bu Guru buatkan soal yang baru lagi. Tadi soal pertama tambahnya yang di depan, di soal yang kedua pengurangannya yang di depan. 12 dikurangi 4 ditambah 6, otomatis pengurangannya dulu yang kita kerjakan. 12 dikurangi 4 hasilnya 8, tambah 6 ini kita tulis lagi dan hasilnya 14. Masuk ke syarat yang kedua, perkalian dan pembagian sama kuat kerjakan dari depan. Contohnya Bu Guru kasih soal 6 dikali 7 dibagi 2. Ini perkaliannya dulu yang Bu Guru taruh depan. 6 dikali 7 dibagi 2 sama kuat kerjakan yang di depan. Jadi yang kita kerjakan dulu adalah 6 dikali 7. Hasilnya 42 dibagi 2 kita tulis lagi. Soal barunya 42 dibagi 2 sama dengan 21. Soal berikutnya 30 dibagi 2 dikali 3. Di soal 30 dibagi 2 kali 3 yang posisinya di depan adalah pembagian. Jadi 30 dibagi 2 kita kerjakan dulu hasilnya 15 dikalikan 3 sama dengan 45. Syarat yang nomor 3. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam satu soal kerjakan yang paling kuat yaitu perkalian dan pembagian. Contoh soalnya 78 ditambah 128 dibagi 8 dikurangi 45. Kerjakan yang paling kuat yaitu perkalian dan pembagian. Kebetulan di soal ini ada 128 dibagi 8. Untuk pembagiannya kita kerjakan terlebih dahulu. Karena 128 dibagi 8 kita kerjakan terlebih dahulu, jadi yang 78 ditambah ini jangan lupa ditulis dulu. Kemudian 128 dibagi 8 sama dengan 16 dikurangi 45. Jadi bentuk soal barunya menjadi 78 ditambah 16 dikurangi 45. Nah, ini masuk ke syarat yang nomor 1 yang Bu Guru bilang tadi. Tambah dan kurang dia sama, kerjakan yang di depan. Jadi yang kita kerjakan dulu 78 ditambah 16 sama dengan 94 dikurangi 45, hasilnya 46. Nah, anak-anak usahakan apabila menemukan soal yang panjang seperti ini, mengerjakannya step by step atau tiap tahapnya. Jadi untuk sama dengannya usahakan urut seperti ini. Sama dengannya diurutkan biar nanti pada saat kita melihat soal kita itu terlihat rapi dan enak gitu loh dilihat. Jadi untuk tahap-tahapnya juga jelas, hasilnya nanti dari mana juga jelas. Masuk ke kurung. Kurung dikerjakan terlebih dahulu meskipun ada tanda kali, bagi, tambah, dan kurang. Bu Guru kasih contoh yang pertama, 15 ditambah kurung buka 32 dikurangi 11 kurung tutup dikali 4. Tadi di syarat yang sebelumnya kan yang paling kuat kali dan bagi, tapi kurung itu mengalahkan kali dan bagi meskipun di sini operasinya pengurangan. Karena pengurangan dikurung, jadi pengurangannya dulu yang harus kita kerjakan ya. Pengurangannya dulu karena ini ada tanda kurungnya. Apabila ini nggak ada tanda kurungnya berarti perkaliannya dulu yang kita kerjakan. Nah, karena ini ada tanda kurungnya jadi kita kerjakan terlebih dahulu ya. Sebelum kita mengerjakan 32 dikurangi 11, 15 ditambahnya ini ditulis dulu biar nanti tidak bingung ya. 32 dikurangi 11 sama dengan 21, dikali 4-nya kita tulis lagi, jadi bentuk soal barunya 15 ditambah 21 dikali 4. Gampang kan? Gampang kalau sesuai dengan urutannya. Matematika itu mudah kok. Nah, asal kita teliti dan paham maksudnya soal itu, untuk cara mengerjakannya itu bagaimana ya. Kuncinya harus teliti. Nah, ada tambah dan kali, masuk ke syarat yang nomor 3. Karena tambah dan kali itu lebih kuat perkaliannya, jadi perkaliannya dulu yang kita kerjakan ya.
sama dengan, nah karena yang dikerjakan 21 dikali 4 ya, karena yang dikerjakan dulu 21 dikali 4, untuk 15 ditambahnya kita tulis dulu, ditambah 21 kali 4 sama dengan 84 dan hasilnya 99. Terima kasih untuk materi syarat dan langkah pengerjaan operasi hitung bilangan cacah sudah selesai. Bu Guru minta usahakan belajar dengan baik, videonya jangan di skip, dengarkan setiap tahap yang Bu Guru jelaskan, dicatat ya materi-materi yang penting di buku catatan matematika kalian. Nah, belajar asik bersama Bu Yanti di matematika kelas 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.